ini teman kalian dibawa turun sekarang juga. Kalau tidak dibawa turun sekarang juga, teman kalian ini bisa mati di sini dijadikan tumbal. Karena temanmu ini pemilik tulang wangi yang cocok untuk makanan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Alhamdulillah, di video kali ini kembali kami berkesempatan untuk menceritakan satu kisah mistis tentang pendakian, di mana kisah ini datang dari rencang kita bernama Iqbal yang berdomisili di Bantul, Yogyakarta. Di tahun 2017, Iqbal ini sempat mendaki dan menceritakan pengalaman pendakiannya ini kepada kami ketika dia ini dan dua temannya yang bernama Gilang dan Wanda ini mendaki ke Gunung Ciremai via Linggarjati. Nah, dalam pendakian Iqbal dan teman-teman ini nyaris saja satu teman dari Iqbal ini hampir meninggal gitu ketika dalam pendakian tersebut. Oleh sebab apa? Karena ada satu hal di antara mereka ini sempat ini percaya kepada satu hal yang berbau tahayul. Jadi akibat kepercayaan satu dari mereka ini kepada hal yang berbau tahayul ini nyaris menyebabkan satu temannya ini meninggal dunia dalam pendakian tersebut. Baik, kira-kira seperti apa kisah selengkapnya? Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel kami, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih jauh berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing karena segmen pengalaman pendakianmu segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luput ing lara. Oke, jadi kisah ini terjadi di tahun 2017 rencang semua, dimana pada waktu itu satu rencang kita yang mengirimkan cerita ini bernama Iqbal berdomisili di Bantul, Yogyakarta ini sempat mendaki ke Gunung Ciremai via jalur Linggarjati bersama dua orang temannya yang bernama Gilang dan Wanda. Nah, Wanda ini satu-satunya cewek ya. Jadi mereka bertiga kondisinya di tahun tersebut ini masih kuliah di salah satu kampus yang ada di sekitaran Jogja. Dan mereka bertiga ini memang aslinya anak sekitaran Yogyakarta. Hobi mendaki ini sudah masing-masing mereka geluti ini cukup lama. Jadi pada waktu itu memang mereka bertiga ini berencana akan melakukan aktivitas pendakian ke Gunung Ciremai via Linggarjati. Jadi setelah bersepakat seperti biasa, mereka ini menetapkan hari pendakian, lalu mereka menyiapkan segala sesuatunya seperti peralatan pendakian, tenda, dum itu, matras, lalu sleeping bag, kompor, gas, dan lain sebagainya. Nah, setelah semuanya ini disiapkan, si Gilang ini sempat bertanya gitu di situ sama kedua teman lainnya itu si Wanda sama si Iqbal ini, kita beli logistik ini mau di sini atau nanti aja di sana ketika udah hampir sampai di pos perizinan Linggarjati. Nah, Iqbal ini pun menjawab nanti aja di sana gitu. Karena menurut Iqbal ini juga jaraknya jauh dari Jogja ke Linggarjati gitu kan, di sekitaran Jawa Barat. Dan nanti kita di sana belinya. Karena apa? Menurut penuturan Iqbal ini agar perekonomian ini menjadi muter gitu loh. Jadi ketika mereka beli di sana logistik di sekitaran dari pos perizinan Linggarjati, paling tidak beberapa masyarakat ini pun merasakan gitu loh
ketika mereka buka sebuah usaha atau usaha kecil UMKM gitu di sana, pendaki ini alangkah lebih baik dan bijaksananya menurut Iqbal ini belinya di sana logistik. Jadi ekonomi masyarakat setempat juga biar muter gitu. Nah, sampai pada akhirnya kedua temannya ini pun setuju. Ya wes lah, nanti kita beli di sana. Berjalannya hari dan hari pendakian ini pun tiba. Mereka berangkat dari Jogja. Ini menggunakan mobil pribadi. Di situ mobilnya Iqbal. Mereka pun berangkat dari Jogja. Perjalanan jauh ini mereka tempuh dari Bantul ini kan cukup memakan waktu yang cukup lama gitu. Sampai di Linggarjati di sekitaran, kalau tidak salah Cirebon apa ya, Jawa Barat gitulah. Mereka ke sana. Nah, sebelum sampai di pos perizinan Linggarjati, udah masuk ke kawasannya, mereka ini sempat berhenti di situ. Mereka berhenti di salah satu minimarket itulah untuk membeli logistik seperti yang Iqbal ini rencanakan ketika masih di Jogja ini, untuk beli logistik di sana aja. Mereka ini semuanya turun, mereka mulai milih-milih belanja. Mereka beli mie instan, mereka beli gula, mereka beli minyak goreng dan lain sebagainya. Setelah semuanya ini dibeli gitu kan, mereka masukkan ke dalam mobil. Pada waktu itu, karena kondisinya mereka ini lapar, Iqbal ini ngajak si Gilang sama Wanda, yuk kita makan dulu aja. Itu kebetulan di dekat minimarket kan ada warung. Kedua temannya ini pun setuju. Mereka bertiga ini jalan dari mobil untuk menuju ke satu warung tersebut. Sampai di warung mereka pesan makan. Nah, pada waktu itu Gilang sama Wanda ini posisinya di dalam warung. Setelah makan itu sedang ngobrol, mereka sedang asik ngobrol. Nah, Iqbal ini keluar, dia duduk di depan warung yang kebetulan depan warung ini ada satu bangku yang panjang. Nah, di situ Iqbal ini duduk sambil dia ini menikmati sebatang rokoknya. Karena habis makan gitu kan, wah, masih sedap-sedapnya itu ngerokok. Tiba-tiba Iqbal ini dihampiri oleh seorang laki-laki parubaya. Ini usianya menurut penuturan dari Iqbal ini sekitaran 40 tahunan ke atas gitu loh. Jadi bisa dibilang ini juga seorang bapak-bapak gitu. Tiba-tiba duduk di sebelah Iqbal. Nah, setelahnya mereka ini seperti berkenalan, dan belakangan ini diketahui bapak ini ketika berkenalan ini namanya Supri. Bapak Supri ini sempat ngobrol, menurut Iqbal ini ya ngobrol basa-basi gitu loh. Nanya mau kemana, lalu dijawablah sama si Iqbal gitu loh, dan mereka dari mana. Setelah cukup lama ngobrol, tiba-tiba Pak Supri ini bilang sama Iqbal ini, Mas, itu yang cewek temennya Mas. Oh iya Pak, kenapa Pak? Nggak apa-apa Mas. Namanya siapa? Namanya Wanda. Oh, teman dari Jogja juga. Iya Pak, kami semua anak Jogja asli. Oh ya sudah. Gini Mas, itu teman Mas yang namanya Wanda itu, Mbak Wanda. Ini sepertinya kok punya kemampuan khusus. Di situ agak kaget si Iqbal ini. Dia pun bertanya, maksudnya kemampuan khusus apa Pak? Ya seperti dia ini gampang untuk ditempeli makhluk gaib. Loh, maksudnya Pak? Ya Mas Iqbal pernah nggak kalau dia ini sering ya kesurupan atau apa? Nah di situ Iqbal ini mengiyakan. Oh iya Pak, Bapak kok bisa tahu? Iya karena ya pokoknya dia ini punya kemampuan khusus. Nah disitulah Iqbal ini menjelaskan kalau memang Wanda ini beberapa kali ketika melakukan aktivitas pendakian gunung bersama Iqbal dan Gilang, ini tidak jarang si Wanda ini kesurupan. Tapi kesurupannya ini tidak parah gitu, dijelaskan oleh si Iqbal ini kepada Pak Supri ini. Jadi kesurupan biasa Pak. Jadi seperti lemes, tidak sadarkan diri, muntah, gitu aja sih Pak. Tidak pernah kesurupan yang bisa dikatakan parah gitu. Kok Bapak ini bisa tahu? Iya Mas, dia ini sebenarnya punya kemampuan khusus. Dan perempuan seperti Mbak Wanda ini, Bapak ini tahu, dia ini pemilik tulang wangi. Nah, Iqbal ini kan bingung. Dia bertanya apa itu tulang wangi, dan dijelaskanlah oleh Pak Supri ini bahwasanya Wanda ini adalah pemilik tulang wangi, di mana pemilik tulang wangi ini bisa menimbulkan aroma ini yang sedap, aroma yang harum, yang wangi, dan itu pasti disukai oleh bangsa lelembut, bangsa jin.
Nah disitulah Iqbal ini akhirnya, oh pantas saja kalau si Wanda ini mungkin seringkali kesurupan gitu, karena dia ternyata pemilik tadi tulang wangi. Setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Supri, Iqbal ini tanya, lah terus gimana Pak? Alangkah lebih baiknya apa kami tetap mendaki gunung, apa kami batalkan saja, atau ada solusi? Bagaimana cara mengatasinya? Nah disitulah tiba-tiba Pak Supri ini mengeluarkan satu bungkusan, di mana bungkusan ini ternyata Iqbal ini melihat itu adalah kain kafan, dan entah dalamnya ini apa gitu loh. Jadi ada sesuatu yang dibungkus oleh kain kafan, tidak begitu besar, kecil segini, segenggam gitulah. Ini diberikan oleh Iqbal, Mas ini dipegang. Iqbal ini secara spontan ini langsung menerima. Lupa ini apa? Pokoknya dipegang aja, itu ditaruh saku jaket Mas saja. Nanti pokoknya ya Mas, kalau ada gelagat yang tidak bagus atau gelagat aneh dari Mbak Wanda, kain kafan ini, buntelan, bungkusan ini langsung dilemparkan saja ke arahnya Mbak Wanda. Nanti jin ataupun bangsa lelembut yang mau mendekat ini pasti takut. Nah disitulah Iqbal ini sebenarnya dia ini agak curiga, karena dia ini baru kenal Pak Supri ini di warung tersebut, dan kok tiba-tiba seperti tahu kalau satu temannya Wanda ini memiliki tulang wangi, satu temannya ini seringkali kesurupan. Jadi Pak Supri ini kok seperti tahu. Akan tetapi karena entah pada waktu itu kenapa Iqbal ini nurut gitu aja gitu. Oh iya Pak, terima kasih matur suwun. Terus ini tak taruh di saku aja Pak. Iya ditaruh di saku aja. Pokoknya kalau ada gelagat yang tidak bagus, gelagat aneh dari Mbak Wanda, langsung lemparkan aja. Nah serta-merta di situ Iqbal ini nurut. Dan tidak begitu lama Pak Supri ini menyesap teh hangat yang dia pesan, dia membayar, dia pun pamit dengan Iqbal dan menjauh dari warung tersebut. Tidak begitu lama, si Gilang ini keluar dari warung dan tanya sama Iqbal, Bapak ini siapa tadi yang menghampiri kamu? Iqbal ini pun agak narik si Gilang ini menjauh dari warung. Di situ dia menuturkan apa yang baru saja dia ini alami, dan dia diberi seperti buntelan, bungkusan kain kafan yang entah isinya ini apa, tidak boleh buka si Iqbal ini. Nah, Gilang ini sempat, loh kamu kok percaya kayak gitu? Udahlah, buang aja. Percaya ini sama Gusti Allah. Bukan masalah kayak gitu. Wong Pak Supri ini sepertinya kok tahu semua tentang Wanda ini. Akhirnya karena Iqbal ini agak ngeyel, dan Gilang pun cuma berusaha menasehati. Dan setelah dinasehati Iqbal ini seperti tidak mau mendengarkan, Gilang ini cuma berpesan, ya wis lah terserah kamu aja. Yang penting tetap apa-apa itu percayanya sama Gusti Allah, sama Gusti Pangeran. Jangan sama barang-barang atau benda kayak gitulah. Udah pokoknya kalau ada gelagat aneh ataupun gimana dengan si Wanda ini, yuk kita berdoa aja. Minta petunjuk sama Tuhan, sama Gusti Allah. Jangan percaya sama barang gitulah Bal. Yus lah, iki palango wae. Jadi karena udah dikasih gitu kan, Iqbal juga udah palango aja dibawa lah. Nanti barangkali ini memang berguna. Ayo wis, kata si Gilang. Mereka berdua ini kembali ke warung. Wanda ini sempat tanya, kalian ada apa toh? Kok kayak ngobrol sendirian gitu menjauh dari warung? Enggak apa-apa, itu lihat-lihat sekitar aja, jawab si Gilang. Nah setelahnya Iqbal, Gilang, Wanda ini membayar, mengucapkan terima kasih, dan mereka ini melanjutkan perjalanan. Dan benar aja tidak begitu lama, sampailah mereka ini di pos perizinan Linggarjati. Sampai di sana mereka ini pada sekitaran jam 5 sore. Nah mereka parkir mobil langsung menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Nah setelah mereka bayar loket, mereka mengisi formulir simaksi, yang jaga pos perizinan ini sempat tanya, loh mas, ini mau langsung naik? Iya mas, emang kenapa? Jawab si Iqbal ini. Gini mas, mohon maaf sebelumnya, peraturan di sini ini tidak memperbolehkan pendakian malam. Ini kan udah mau masuk ke maghrib, mau malam sebentar lagi. Mohon maaf mas, ini nggak bisa untuk mendaki sekarang. Bisanya ini besok. Nah, Iqbal ini awalnya agak ngeyel. Kalau dia ini memaksa untuk mendaki di sore itu juga, menuju malam itu. Tapi benar-benar ini peraturan tidak bisa dirubah gitu, kata yang jaga pos perizinan. Ya kalau mau silakan mas, mangga. Untuk
mendaki di besok hari, di esok paginya. Malamnya kalian bisa istirahat di base camp dulu. Kalau tidak mau ya tidak masalah, tapi tidak bisa, tetap tidak bisa untuk naik di malam ini. Karena resiko juga mas bagi kami kalau ada apa-apanya. Nah setelah terjadi debat kecil di situ, Gilang ini bilang sama Iqbal, "Yowes lah Bal, kita nurut aja. Lagian kan tiap gunung ini punya pantangan. Kalau kita tidak nurut, nanti kita juga kondisinya tidak tahu gitu kan. Dari Gunung Ciremai via Linggarjati, kita belum pernah ke sini. Udahlah besok aja kita nginep malam ini di base camp." Wanda di situ cuma nurut aja sama 2 teman cowoknya. Akhirnya Iqbal ini pun ya sudahlah, kalau memang begini kondisinya. Setelah mengucapkan terima kasih dan minta maaf, Iqbal dengan yang jaga pos perizinan karena sempat ada ya konflik kecil, perdebatan kecil, mereka bertiga ini pun istirahat gitu di base camp. Mereka naruh barang bawaan mereka, logistik mereka, keril, ditaruh di base camp. Mereka menyiapkan tempat untuk mereka istirahat di malam hari itu. Nah setelahnya seperti biasa kegiatan ini diisi dengan mandi di base camp. Mereka makan malam, mereka ngobrol, sempat ngopi. Dan setelahnya mereka istirahat dan mereka ini pun tidur. Tidak ada keanehan apapun ketika malam hari mereka berada di base camp dari Linggarjati ini. Singkat cerita, pagi hari ini pun tiba. Jadi pada sekitaran jam 6 pagi mereka bertiga ini sudah terbangun. Nah pada waktu itu si Iqbal ini langsung ngajak kedua temannya, si Gilang sama Wanda ini untuk siap-siap. Dalam artian mereka ini disuruh yang mau mandi-mandi, yang mau cuci muka aja cuci muka. Setelahnya mereka ini diajak sarapan. Mereka bertiga setelah sarapan ini ngecek ulang peralatan pendakian yang akan mereka bawa. Barangkali ada yang ketinggalan ataupun logistik masih ada yang kurang. Mereka di base camp ini masih bisa memenuhi gitu loh rencang semua. Setelah dicek semuanya ini lengkap, mereka pun pada sekitaran jam 9 pagi mereka ini berangkat, mulai jalan masuk ke jalur pendakian. Di awal-awal pendakian mereka tidak ada hal yang aneh, tidak ada hal yang ganjil yang mereka ini alami. Semuanya berjalan dengan sewajarnya. Mereka masih ngobrol, bercanda, melewati perkebunan warga. Mereka jalan. Jadi langit pada hari itu cerah. Pendakian ini benar-benar menyenangkan. Jalan mereka, singkat cerita, sampailah mereka di pos Cibunar. Nah, di Cibunar ini mereka memutuskan untuk berhenti karena kebetulan warung yang ada di pos Cibunar ini buka. Mereka memutuskan untuk istirahat di situ. Mereka makan semangka, mereka pesan es, mereka bercanda, ngobrol gitu kan. Nah, pada waktu itu Iqbal sama Gilang ini ngobrol berdua agak jauh dari Wanda. Karena setelah minum es ini Wanda berjalan agak jauh dari warung. Dia ini mau cari angin, duduk-duduk di sebelah pohon yang cukup besar yang ada di Cibunar. Wanda ini duduk di situ. Dan tidak begitu lama, Wanda ini berteriak. Secara otomatis kedua teman cowoknya, si Iqbal sama Gilang ini berlari ke arah Wanda dan ditanya di situ. Wanda ini kenapa? Nah ternyata Wanda ini baru aja melihat ada seekor ular yang besar berwarna hijau seperti mau matok si Wanda ini. Nah Iqbal ini tanya, "Loh lah ularnya di mana?" "Itu loh itu," sambil nunjuk-nunjuk di belakang pohon. Jadi ular ini seperti menjauh setelahnya. Nah akhirnya Iqbal dan Gilang ini menuju ke arah yang ditunjuk oleh Wanda ini. Nah pada waktu itu Iqbal sama Gilang ini tertawa. "Kamu ini kenapa ndak? Kecapean apa gimana kamu kok jadi halu?" Jadi yang dilihat oleh Wanda ini tadi seperti ular besar hijau mau matok dia, ternyata itu cuma seutas tali rafia, memang berwarna hijau. Di belakang pohon itu, di antara semak-semak, diambil tali rafia itu dan dibuang sama si Iqbal ini. Wanda ini, dia ini bengong, ditanya sama Gilang, "Loh ndak, beneran kamu lihat ular tadi?" "Iya kok, aku lihatnya ular kok jadi tali rafia ya." "Ah kamu kecapean," jawab si Gilang. "Udahlah, kalau capek ya udah istirahat dulu di sini agak lama, ndak masalah." Wanda ini diam aja di situ dan setelahnya ini mengajak kedua temannya, "Udahlah, lanjut jalan aja yuk, lanjut jalan." Karena menangkap ada sesuatu yang ndak beres dengan Wanda, Iqbal ini akhirnya meyakinkan Wanda, "Bener mau lanjut naik ini?" "Iyalah lanjut naik, ndak masalah. Mungkin ya aku barusan capek apa gimana, tapi beneran kok aku ini lihatnya ular." Udah ndak usah dibahas, sanggah si Gilang di situ. "Udah ini mau lanjut jalan,
ayo jalan. Akhirnya mereka lanjut jalan dari Cibunar ini. Setelah bayar di warung, mengucapkan terima kasih, lanjut jalan mereka ini. Dan singkat cerita, sampailah mereka ini di pos selanjutnya gitu loh, di Leweng Datar. Sampai di Leweng Datar, mereka sempat ketemu dengan 2 pendaki cowok yang turun. Mereka saling menyapa seperti kebiasaan pendaki pada umumnya gitu. Nah, pendaki ini posisinya turun gitu. Jadi mereka bertiga saling menyapa dengan 2 pendaki ini. Mereka tetap lanjut jalan karena energi mereka ini masih kuat untuk melanjutkan perjalanan tanpa istirahat lagi di Leweng Datar. Mereka jalan untuk menuju ke pos berikutnya. Ini menuju ke pos Kondang Amis. Jalan mereka. Tidak ada keanehan apapun. Jadi pendakian ini masih ya bisa dikatakan menyenangkan. Setelah tadi Wanda ini sempat seperti melihat ular yang ternyata itu seutas tali rafia berwarna hijau. Jadi akhirnya di situ mereka kembali bercanda, ngobrol dengan formasi Wanda ini jalan paling depan. Jadi Wanda ini memang minta jalan di paling depan. Di belakangnya ini ada Iqbal yang jadi sweeper. Ini Gilang di urutan paling belakang untuk jagain 2 temannya. Mereka jalan tanpa ada kendala apapun. Singkat cerita, pada sekitaran jam 12 siang mereka pun sampai di pos Kondang Amis. Nah, di Kondang Amis ini mereka istirahat gitu loh, memutuskan untuk istirahat di sana. Mereka duduk-duduk menikmati angin, mereka minum air mineral. Iqbal sama Gilang juga asik menghisap sebatang rokok. Mereka ini ngobrol di situ cukup lama. Nah, pada waktu itu Iqbal mulai menangkap ada satu keanehan. Yang ditangkap oleh Iqbal ini awalnya adalah langit yang tiba-tiba awan ini berarak seperti mendadak gelap, hitam. Loh, kok tiba-tiba mendung? Iqbal ini batin, dia tanya sama Gilang, Gil, kok tiba-tiba mendung ya? Gilang ini cuma menjawab, ya mungkin mau turun hujan. Kalian semua bawa jas kan? Bawa jas hujan, bawa ponco gitu. Ya bawa lah. Ya enggak masalah kalau bawa. Nanti kalau hujan ya kita tinggal pakai jas hujan atau nanti berhenti dulu lah di tengah jalur. Nah, di situ Iqbal, kenapa Iqbal ini bisa menangkap itu satu keanehan? Karena secara tiba-tiba gitu loh. Awan ini tiba-tiba berarak ini hitam. Dan langit ini langsung mendung pekat gitu. Nah, pada waktu itu akhirnya Iqbal menepis apa yang menjadi satu keanehan dalam dirinya itu. Udahlah, mungkin benar kata si Gilang ini cuma mau turun hujan. Setelah ditepis itu, Iqbal ini memandang ke sekelilingnya. Dia masih menikmati dari pos Kondang Amis ini, dan matanya ini tertuju pada Wanda. Jadi Wanda ini duduk, dia ini mulai seperti menunduk gitu. Nah, Gilang ini juga ternyata menangkap keanehan tersebut. Gilang ini bilang sama Iqbal bahwasanya biasanya kalau Wanda seperti ini, Wanda ini mau kesurupan. Iqbal ini mengiyakan. Sampai akhirnya yowis, yang penting nanti kita ini aja, jagain aja. Wanda jangan boleh di depan, dia di tengah aja. Aku tak di depan, kata Iqbal. Kamu tetap di belakang, Gil. Ya, oke, siap. Nah, setelahnya cukup lama mereka di Kondang Amis itu kan, Wanda ini langsung diajak. Ndak, ayo lanjut jalan. Wanda ini masih menjawab di situ, ayo. Tapi gelagatnya ini udah mulai aneh gitu loh. Jadi gelagat Wanda ini udah mulai banyak diemnya gitu loh. Akhirnya mereka jalan, dan Wanda ini menolak untuk jalan di tengah. Enggak lah, aku di depan aja, seperti biasa. Kamu di tengah aja. Iqbal ini berusaha meyakinkan Wanda untuk jalan di tengah, biar aku yang di depan jadi leader. Udahlah, kamu kayak tidak percaya aku aja. Aku juga udah pengalaman naik gunung. Ya wes lah. Nah, Iqbal ini ngasih kode ke Gilang bahwasanya yang penting tetap jaga. Jalanlah mereka dari Kondang Amis ini. Tap. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka dari Kondang Amis, langit ini masih gelap mendung. Tiba-tiba kabut ini mulai turun. Tapi belum tebal. Kabut ini turun dengan tipis dan perlahan. Disitulah Iqbal ini melihat, benar-benar melihat satu temannya, Wanda. Ini menunjukkan gelagat yang benar-benar aneh. Wanda ini jalan di depan posisinya. Iqbal ini di tengah, Gilang di belakang. Wanda ini berjalan pelan. Dan tangan Wanda yang sebelah kanan ini seperti menggandeng seseorang. Jadi benar-benar aneh. Wanda ini jalan seperti tangan kanannya menggandeng seseorang. Iqbal ini di situ sempat bilang sama Gilang, Gil, itu Wanda gandeng siapa? Gilang ini juga
mendam aja. Udah diperhatikan aja, diperhatikan. Yang penting dijaga, berdoa. Iqbal ini akhirnya diam, tetap lanjut jalan sambil merhatiin Wanda. Akhirnya karena tidak tahan, disitulah Iqbal ini tanya sama Wanda, "Ndak, kamu nggak apa-apa ndak?" Wanda ini menggeleng tanpa menoleh ke belakang dan tanpa menjawab sepatah kata pun, cuma menggeleng aja. "Oh ya sudah, kalau ngerasain nggak enak badan atau apa bilang yo," kata Iqbal ini. Wanda ini mengangguk. Wanda ini masih jalan pelan di depan sambil tangan kanannya ini masih seperti menggandeng sesuatu. Terus berjalan. Nah, disitulah Iqbal sebelum sampai di kuburan kuda ini udah seperti tidak tahan. Dia ini seperti baru teringat, baru ngeh dengan pesan dari Pak Supri tadi. Kalau satu temannya Wanda mulai menunjukkan gelagat yang aneh, gelagat yang benar-benar tidak umum, tidak biasanya si Wanda, lemparkan saja buntelan, bungkusan kain kafan yang diberikan oleh Pak Supri ini ke arahnya Wanda. Disitulah Iqbal ini mulai ambil bungkusan itu dari saku jaketnya. Dia ini mau melempar Wanda ini. Tiba-tiba Wanda ini menoleh dengan sangat cepat ke arahnya Iqbal dan menatap Iqbal ini dengan sangat tajam. Disitulah Iqbal ini mengurungkan niatnya. Dia ini masukkan kembali bungkusan kain kafan itu ke sakunya. Dia ini berusaha menutupi apa yang akan dia ini lakukan kepada Wanda. Dengan cara dia bertanya dengan Wanda ini, "Ndak, kenapa ndak? Kok ngeliatin aku kayak gitu?" Wanda ini cuma diem aja sambil terus menatap tajam ke arahnya Iqbal ini. Dan Wanda ini kembali berjalan menghadap ke arah depan, berjalan pelan dengan tangannya ini masih seperti menggandeng seseorang. Nah, Gilang ini nyawel si Iqbal dari belakang. "Bal, udah biarin aja, doain aja. Itu barang-barang kayak gitu yang dikasih tadi Pak Supri itu nggak usah digunain lah kamu ini. Udahlah kamu diem aja," jawab si Iqbal. Mereka tetap lanjut jalan. Di tengah-tengah kabut yang turun dengan tipis perlahan, langit ini yang gelap mendung. Singkat cerita, sampailah mereka di kuburan kuda. Sampai di kuburan kuda, mereka bertiga ini berhenti. Mereka minum air mineral. Gilang sama Iqbal menyesap rokok untuk menenangkan dirinya karena menangkap gelagat dari Wanda ini udah aneh. Akan tetapi, sampai di kuburan kuda, Wanda ini seperti biasa aja. Tangannya udah nggak seperti menggenggam seseorang. Wanda ini malah bertanya gitu loh sama si Iqbal sama Gilang, "Ini kita mau lanjut jalan atau istirahat dulu di sini?" Iqbal ini batin, "Langsung jalan aja lah. Biar cepat sampai di Sangga Buana gitu. Karena target mereka di Sangga Buana di atas nanti agar mereka dekat dengan puncak." Harapan dari Iqbal dan teman-teman ini. Disitulah Iqbal ini akhirnya menjawab, "Wes langsung jalan aja wes. Jangan lama-lama di kuburan kudanya ini. Kita langsung target kita seperti rencana awal ke Sangga Buana biar tidak terlalu malam." Kedua temannya ini setuju. Jalanlah mereka dari kuburan kuda. Mereka jalan perlahan. Nah, ketika jalan dari kuburan kuda ini, Wanda ini tetap di depan. Akan tetapi Wanda ini normal gitu. Ngajak si Iqbal, Gilang ini ngobrol. Seolah-olah tidak terjadi sesuatu tadi ketika jalan sebelumnya ini. Kok aneh yo, Iqbal ini batin aja. Jadi Iqbal dan Gilang ini seringkali menangkap keanehan dari diri Wanda ketika mendaki. Akan tetapi kali itu ketika mendaki via Linggarjati ke Ciremai, ini yang paling aneh gelagatnya. Ini kok seperti normal. Nah, mereka jalan normal-normal saja. Wanda ini ngajak Iqbal, Gilang ini ngobrol. Singkat cerita, sampailah mereka ini di pos Pangalap. Sampai di Pangalap, mereka ini tidak berhenti. Mereka ini langsung patas jalan terus. Singkat cerita, sampailah mereka ini di Tanjakan Seruni. Nah, ketika di Tanjakan Seruni ini udah sekitaran memasuki wayah-wayah suruk. Waktu-waktu menjelang memasuki waktu maghrib. Nah, disitulah mereka ini berhenti. Dan Gilang, Iqbal ini mulai menangkap lagi keanehan terjadi pada diri Wanda. Baru aja sampai di Tanjakan Seruni. Jadi mau naik gitu. Wanda ini seperti banyak diamnya lagi. Tiba-tiba dia ini tidak ngobrol sesuatu apapun. Langit ini yang tadinya mendung gitu, udah cerah. Akan tetapi karena ini udah masuk sore, itu langit tetap gelap gitu kan, tetap gelap. Dan pada waktu itu Iqbal ini pun langsung bilang ke Gilang, "Gil, langsung jalan aja lah. Ini udah mulai masuk gelap, mau maghrib. Aku takutnya nanti ada apa-apa sama Wanda karena ini juga di Tanjakan Seruni gitu loh. Kita harus naik." "Ya sudahlah, udah kamu bilang ke Wanda. Ndak, ayo ndak naik aja." Wanda ini ngangguk tanpa menjawab sepatah kata pun. Kabut ini masuk turun.
dengan tipis, perlahan gitu kan. Jalan mereka melewati tanjakan Seruni. Dan disitulah Wanda ini benar-benar kelihatan aneh. Jadi Wanda ini seperti tidak ada capeknya sama sekali ketika naik di tanjakan Seruni. Wanda ini jalan cukup cepat. Iqbal ini sempat ngobrolin hal itu sembari mereka jalan naik itu sama Gilang mengenai keanehan Wanda. Nah, Iqbal ini sempat mau kelempar lagi apa yang dibelikan oleh Pak Supri ini, tapi Gilang ini menahan gitu. Udah, gak usah kayak gitu. Buang aja, buang. Kamu itu percaya kayak gitu. Udah, kita berdoa aja. Yang penting Wanda ini masih di batas normal. Nggak kesurupan atau nggak ada sesuatu yang aneh-aneh lah. Yang paling cuma kayak gitu kayak biasanya Wanda ini ketempelan. Yang penting berdoa, minta perlindungan pada Allah. Nggak ada masalah apapun. Nggak usah pakai yang kayak gitu. Udah, urungkan niatmu, kata Gilang ini. Disuruh mengurungkan niatnya untuk melempar kain kafan itu bungkusan. Iqbal ini untungnya nurut. Disakukan lagi, jalan. Nah, ketika mereka lanjut jalan, Wanda ini udah sampai atas. Wanda ini udah duduk di atas, kelihatan di balik kabut yang tipis. Wanda kok udah di atas, cepet bener. Akhirnya Iqbal dan Gilang ini mempercepat langkahnya. Perjalanan mereka itu berarti menerobos maghrib. Sampailah mereka ini di tempat Wanda. Sampai di tempat Wanda, keanehan kembali terjadi. Jadi Wanda ini seperti baru ngeh. Wanda ini bertanya dengan Iqbal sama Gilang. Loh, kok udah sampai di sini ya? Kok jalan kok cepet bener? Kok udah sampai sini? Iqbal ini akhirnya menangkap. Di situ ada satu keanehan kan. Loh, emang kamu nggak ngerasain nggak dari tadi jalan itu? Kita jalan udah jauh bener loh. Dari pos pertama tadi Cibunar sampai di sini, ini udah masuk ke gelap, udah maghrib. Emang kamu nggak ngerasain apa-apa? Enggak kok, udah sampai sini ya. Nah, pada waktu itu Iqbal ini saling lirik dengan Gilang. Mereka ini bagaimana? Selanjutnya bagaimana? Gilang ini pun ya wis langsung menjawab kode dari Iqbal ini, mengajak dua temannya, Iqbal sama si Wanda ini untuk lanjut jalan. Ayo lanjut jalan, minum sebentar langsung lanjut jalan aja. Ini udah masuk ke malam loh, kita biar sampai di Sangga Buana. Nah, akhirnya setujulah kedua temannya ini dengan kondisi Wanda ini yang berubah drastis lagi. Wanda ini normal. Jalan dari area tanjakan Seruni. Mereka jalan menuju ke pos Bapatere. Tanjakan Bapatere ini normal-normal saja Wanda ini. Nah, singkat cerita sampailah mereka ini di Bapatere pada sekitaran jam 7:30 malam. Nah, sampai di sana ini mereka melihat ada satu tenda. Akan tetapi tenda ini tidak ada penghuninya. Mereka ini berusaha manggil-manggil, Mas, Mbak, tapi tenda ini tidak ada penghuninya. Nah, karena kondisinya udah mau masuk ke jam 8 malam, disitulah Iqbal, ini yang merasa menjadi leader, ini memutuskan untuk mendirikan tenda di Bapatere aja. Karena di situ juga ada satu tenda, kemungkinan ada pendaki yang masih naik dan belum turun. Akhirnya kedua temannya ini setuju untuk mendirikan tenda di Bapatere. Kalau ke Sangga Buana, Iqbal ini menjelaskan, ini masih jauh banget dari estimasi peta pendakian ini. Ini masih berjam-jam kita ke sana. Pendakian malam resikonya juga lebih banyak. Udah ya, kita di sini aja mendirikan tenda di Bapatere. Kedua temannya ini setuju, si Gilang sama Wanda. Nah, setelahnya mereka ini mulai mendirikan tenda di situ. Mereka mendirikan cuma satu tenda. Rencananya jadi Wanda ini nanti tidur di tengah, lalu diapit oleh kedua temannya, dihalangi dengan carrier biar nggak nyambur gitu loh. Jadi akhirnya mereka mendirikan satu tenda dengan kapasitas yang 4-5 orang, cukup besar. Nah, setelah mendirikan tenda ini, mereka langsung mengeluarkan logistik. Mereka mulai masak. Setelah masakan ini matang, mereka pun makan malam di situ. Mereka makan malam. Nah, setelah makan malam, si Wanda ini nampak wajahnya ini pucat. Wanda ini benar-benar pucat wajahnya. Iqbal Gilang ini kan khawatir, bilang si Iqbal ini, "Ndak, wajahmu kok pucat kenapa?" "Ya mungkin aku capek," jawab si Wanda. "Ya wis, nek kamu capek, kamu tidur dulu aja. Itu ada minyak angin, ada kayu putih juga di tasku, diambil aja, dikeril, dicari sana buat blonyoi, buat ngusap-ngusapin dari tubuhmu atau apa itu biar hangat, biar tidak masuk angin atau meriang." Wanda ini nurut, dia pun masuk ke dalam tenda untuk istirahat. Nah, tinggallah di depan tenda ini Iqbal sama Gilang cuma berdua.
mereka membuat perapian kecil, api unggun kecil itu untuk menghangatkan badan sambil mereka ini merebus air untuk menyeduh kopi. Setelah air ini matang, rebusan ini matang, mendidih itu, mereka menyeduh kopi, mereka bakar rokok, ngobrol berdua mereka ini mengenai segala sesuatunya. Jadi mereka ini ngobrol asik gitu, sempat bercanda dengan Wanda ini berada di dalam tenda. Dan tidak begitu lama, mereka ini mendengar ada suara langkah kaki dari arah atas pada sekitaran jam 8:30 malam. Tap, 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 tap. Mereka berdua ini kondisinya agak tegang. Karena dari tadi ini udah mendapati Wanda ini yang udah agak aneh. Agak tegang mendengar suara langkah kaki dari atas ini. Setelah dekat, diterangi dengan senter mereka dan headlamp, mereka ini melihat ada 2 pendaki cowok ini yang turun. Nah, setelah sampai di arah mereka, 2 pendaki cowok ini menyapa dan ternyata 2 pendaki cowok ini adalah yang punya tenda di Bapatere itu. Nah, Iqbal ini lega. Oh alah mas, tak kira ini tenda apa mas. Ternyata tendanya masnya ya. Akhirnya mereka ini berkenalan gitu loh. Mereka pendaki dari Brebes. Yang memang mereka ini baru turun dari puncak gitu loh. Ya mas, memang tenda ini kami tinggal di sini gitu loh. Kami ya baru turun gitu lah, baru turun dari atas. Mereka sempat ngobrolin kondisi di atas bagaimana dan lain sebagainya. Mereka ngobrol-ngobrol, mengakrabkan diri, ngopi bareng gitu kan. Kondisinya Wanda ini masih di dalam tenda. Tidak begitu lama, 2 pendaki dari Brebes ini pamit, mereka mau tidur gitu kan, karena mereka capek dari atas. Nah, pada waktu itu si Gilang sama Iqbal ini masih di depan tenda. Mereka masih asik ngobrol. Nah, pada sekitaran jam 11 malam, tiba-tiba Wanda ini keluar tenda. Ketika Iqbal sama Gilang ini baru mau masuk ke dalam tenda untuk tidur, Wanda ini keluar dari tenda. Ditanya sama Gilang, kenapa kamu kok keluar tenda? Wan, mau kemana? Gitu. Wanda ini menjawab, aku pengen kencing gitu. Aku pengen kencing, mau dianterin nggak? Ya aku dianterin yuk, salah satu dari kalian, si Wanda. Akhirnya nurut lah. Di situ diantar oleh si Gilang dan Iqbal ini masuk ke dalam tenda. Tidak begitu lama, Wanda sama Gilang ini pun kembali masuk ke dalam tenda. Bertiga mereka pun tidur dengan posisi Iqbal dan Gilang ini berada di pojok, tidurnya diapit. Di situ ada tas keril, nah di tengah ini Wanda. Tidur mereka pada sekitaran hampir memasuki tengah malam. Nah, berjalannya waktu pada sekitaran jam 12:30 dini hari. Iqbal ini terbangun dan dia ini kaget. Dia ini tidak mendapati Wanda ini di dalam tenda. Mosok Wanda ini kencing lagi? Tadi padahal udah kencing sebelum tidur. Wanda ini kemana ya? Dia ini langsung membangunkan Gilang. Gil bangun Gil. Gilang bangun. Ada apa? Tanya. Ini Wanda kemana? Loh, aku nggak tahu, jawab Gilang. Tadi padahal udah kencing. Apa dia kencing lagi? Kok aneh ya? Jawab Gilang ini. Karena mereka berdua merasa khawatir, mereka pun keluar dari tenda gitu. Mereka keluar dari tenda, mereka berusaha manggil namanya dari si Wanda ini. Dah Wanda, dah kamu di mana dah? Tidak ada sautan sama sekali. Sampai 2 pendaki cowok yang dari Brebes ini keluar tenda. Bertanya, ada apa mas? Ini teman cewek kami mas. Kok tidak ada di dalam tenda? Apa dia kencing apa kemana? Kok tak panggilin, tidak ada sautan. Loh, nah kalian bertiga tau. Jadi kondisinya 2 pendaki dari Brebes ini belum tahu kalau si Gilang dan Iqbal ini juga ada satu teman lagi, Wanda. Karena Gilang sama Iqbal juga belum cerita tadi sama mereka berdua perihal Wanda ini. Iya mas, kami bertiga, satunya cewek. Oh ya sudah mas, gimana mas ini? Mau kami bantu cari? Iya mas, bantu cari ya mas, aku kok agak khawatir. Jawab si Iqbal ini. Akhirnya mereka berempat, Iqbal, Gilang, dan 2 pendaki cowok dari Brebes ini mencari si Wanda. Jadi mereka ini berpencar dua-dua gitu, arahnya berbeda, sambil terus memanggil namanya Wanda ini. Dah Wanda, dah Wanda. Di tengah-tengah gelapnya hutan pada dini hari itu. Mereka berpencar dan setelahnya mereka berkumpul kembali karena mereka tidak menemukan Wanda ini ada di mana. Disitulah Iqbal ini udah mulai panik. Aduh, kemana ya? Gil ya? Ya ini gimana enaknya? Disitulah mereka mulai berembuk. Dibantu oleh 2 pendaki dari Brebes ini bahwasanya kalau memang seperti ini alangkah lebih baiknya kita turun aja. Ada yang turun 2 orang lah.
perwakilan untuk bilang ke pihak base camp bahwasanya satu teman dari kalian ini hilang, kata salah satu pendaki dari Brebes ini. Akhirnya si Iqbal sama Gilang ini pun setuju. Yowes mas, aku tak turun, kata Iqbal ini. Ditemenin salah satu dari kalian ya. Iya mas, tak temenin, ayo. Gitu. Di sini biar si Gilang sama masnya. Ya oke. Jadi setelah mereka berembuk, Iqbal ini mulai ambil daypack. Dia mau bawa air, bawa snack untuk dia turun dengan satu pendaki dari Brebes. Ketika mau melangkahkan kaki turun, tiba-tiba mereka berempat. Ini yang masih kondisinya di Papatere, belum sempat turun, Iqbal sama satu pendaki dari Brebes. Mereka berempat ini mendengar ada suaranya Wanda, gitu loh. Jadi suaranya Wanda ini seperti menjerit. Dan disitulah Iqbal ini kenali betul. Itu suaranya Wanda, arahnya dari tengah hutan. Ini dari tengah hutannya agak nanjak. Akhirnya mereka berempat ini serta-merta ini berlari menuju ke arah sumber suara dari Wanda ini. Mereka lari, berusaha terus mengikuti jeritan dari Wanda ini, dan tiba-tiba senyap begitu saja. Jadi tidak ada suara apapun. Suaranya Wanda tidak terdengar lagi yang tadi menjerit. Suara serangga hutan tidak terdengar. Suara desirian angin, suara pohon ini sama sekali tidak terdengar. Disitulah mereka berempat ini merasa aneh, mereka saling menatap. Nah tiba-tiba secara tidak sengaja Iqbal ini menyenterkan headlampnya ini ke satu titik arah. Disitulah Iqbal ini melihat, ya Allah, Wanda, di. Kata si Iqbal ini, mana? Itu Wanda. Jadi Wanda ini duduk di tepi jurang, menunduk, diam aja Wanda ini. Disitulah mereka berempat ini lari menuju ke arah Wanda. Belum sampai di arah Wanda, tiba-tiba Wanda ini mendongakkan kepalanya, menatap mereka berempat ini dengan tatapan yang tajam. Mereka berempat ini berhenti. Iqbal ini tanya, "Ndak Wanda, kamu kenapa ndak? Kok di sini? Ayo balik ke tenda. Wanda ini masih diem. Mereka semua ini ikut bicara, termasuk dua pendaki cowok dari Brebes ini. Ayo mbak ke tenda aja mbak, jangan di sini, itu ada jurang, nanti mbaknya jatuh. Jadi mereka mau mendekat ini takut, karena Wanda ini benar-benar wajahnya ini menatap dengan tajam dan menyeramkan, seolah-olah Wanda ini marah gitu. Nah disitulah tiba-tiba Wanda ini berucap. Dan Wanda mengeluarkan suara. Ini bukan suaranya Wanda. Suara yang Wanda keluarkan ini lebih mirip ke suara seorang perempuan yang umurnya ini sudah tua. Jadi seperti suara nenek-nenek. Ini teman kalian. Dibawa turun sekarang juga. Kalau tidak dibawa turun sekarang juga, teman kalian ini bisa mati di sini dijadikan tumbal. Takut di situ. Iqbal ini benar-benar ketakutan. Dia ini bertanya, "Loh, Mbah, mbahnya ini siapa? Nenek ini siapa? Kok nyurupi, merasuki temanku Wanda? Salah temanku apa?" "Kamu ini jangan menuduh. Aku ini yang aneh-aneh. Aku ini baik. Aku ini ingin menolong teman kamu ini. Teman kamu ini mau dijadikan tumbal di sini. Karena temanmu ini pemilik tulang wangi yang cocok untuk makanan iblis." Nah, disitulah Iqbal ini benar-benar, loh kok tulang wangi? Seperti yang dia sempat dengar dari Pak Supri. Setelahnya, nenek tua ini kembali berbicara gitu dengan Iqbal dan yang lain. "Pokoknya temanmu ini segera dibawa turun. Sekarang juga. Kalau tidak dibawa turun, temanmu ini bisa mati di sini. Temanmu ini hampir masuk ke dalam jurang. Kalau tidak tak cegah aku, temanmu ini udah masuk ke dalam jurang, udah lompat. Dia ini mau dijadikan tumbal." Nah, Iqbal ini benar-benar masih bingung. Dia ini diam, lalu dia bertanya, "Lula tumbal apa mbak?" "Pokoknya jangan banyak tanya, temanmu ini mau dijadikan tumbal. Tumbal ya buat pesugihan seseorang. Itu yang kamu bawa, buang itu. Buang sekarang juga yang ada di jaketmu." Nah disitulah Iqbal ini dia ini mengeluarkan bungkusan kain kafan yang diberikan oleh Pak Supri ini. "Ini mbah, buang itu. Buang benda-benda barang-barang seperti itu.
Kamu tahu itu apa? Itu media agar temanmu ini dijadikan tumbal. Buka itu kain kafan. Nah, dengan takut-takut, Iqbal ini menaruh bungkusan kain kafan ini di tanah. Disaksikan oleh teman-teman yang lain, termasuk Gilang dan 2 pendaki cowok dari Brebes ini. Dibuka, dan di dalamnya ini ternyata ada tulang belulang ayam yang sudah busuk. Ada telur ayam ini yang udah nampak ini lawas lama. Ada silet, ada paku. Lalu ada seperti kertas yang bertuliskan entah ini rajaan apa. Ada tulisan seperti aksara Jawanya, lalu ada seperti tulisan Arab, ada gambar entah ini apa yang tidak jelas, karena pada waktu itu sangat gelap di tengah hutan. Iqbal, Gilang, 2 pendaki dari Brebes ini benar-benar kaget. Loh, lah ini apa? Sosok yang menyerupi dari Wanda, sosok nenek tua ini kembali berbicara. Sekarang itu dibacakan Al-Fatihah sebanyak 33 kali. Sekarang juga kalian semuanya bareng-bareng duduk. Mereka berempat ini serta-merta ini spontanitas. Ini duduk. Ini membaca Al-Fatihah ini bersama-sama sebanyak 33 kali. Dan secara tidak disangka-sangka, bungkusan kain kafan yang sudah terbuka, yang berisi tulang belulang dan lain sebagainya, ini seperti terbakar. Benar-benar terbakar habis. Disitulah Iqbal ini benar-benar kaget. Sosok nenek ini menjelaskan kalau bungkusan kain kafan itu adalah media untuk neluh, untuk nyantet, media untuk menjadikan Wanda ini tumbal dari pesugihan seseorang. Disitulah nenek tua ini sekali lagi menyuruh Iqbal, Gilang, dan yang lain ini untuk langsung membawa Wanda ini turun di malam itu juga. Nah, di situ nenek ini sebelum keluar dari tubuh Wanda ini tiba-tiba menjelaskan apa yang sudah dialami oleh temanmu ini. Tadi ketika kalian berjalan, dia ini udah hampir dipatok, udah hampir dimakan oleh sosok siluman ular berwarna hijau. Dan itu adalah open-openane, jadi peliharaan dari seseorang. Jadi itu adalah sosok perwujudan dari jin jahat. Perwujudannya ini adalah ular berwarna hijau dan itu siluman wanita mau mematuk. Nah, disitulah Iqbal, Gilang ini keinget kalau Wanda ini mau dipatok ular. Yang mereka lihat ini seutas tali rafia hijau. Ketika mereka di pos Cibunar, mereka ini melongo, bengong, terutama si Iqbal sama Gilang ini. Kalau toh ini temanmu ini Wanda tidak mempunyai trah dari keturunan Siliwangi, aku tidak mau menyelamatkannya. Temanmu ini punya trah, dia ini punya kemampuan khusus untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib karena dia masih keturunan dari trah Siliwangi. Makanya aku mau menyelamatkan temanmu ini. Kalau dia tidak punya trah ini, aku tidak akan menyelamatkan kalian. Toh kalian di sepanjang jalan tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Tidak pernah kalian ini bersyukur kepada Tuhan. Tidak menjalankan perintah Tuhan kalian. Iqbal ini sama Gilang diem. Karena mereka merasa mereka ini hanya berdoa biasa saja. Mereka tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka ini benar-benar seperti tertampar di situ oleh apa yang dibicarakan oleh nenek tua ini. Setelahnya sekali lagi nenek tua ini bilang, "Wes, sekarang juga bawa temanmu ini turun, selamatkan dia. Jangan putus berdoa ketika turun, minta petunjuk kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kalian, minta petunjuk. Sekarang bawa dia. Aku akan keluar dari raga anak ini. Bawa dia ini turun. Sekarang juga." Nah, disitulah Iqbal ini nurut. Iya nek. Oh terima kasih nek, terima kasih sudah menolong kami. Podo-podo. Nek kowe pengen kenal aku kabeh, kalian pengen kenal dengan aku semua. Perkenalkan, aku ini Nyi Linggi. Aku ini penguasa dari Gunung Ciremai ini. Untung temenmu ini punya trah Siliwangi. Tak tulung aku saiki. Nek ora, matek saiki. Wis dah medun saiki, go medun.
Aja putus tuh kamu. Iya Mbah, iya. Nah setelahnya Wanda ini seperti terjatuh dan tidak sadarkan diri. Wanda ini nampak benar-benar lemas, nafasnya ini ngos-ngosan. Keringat dingin ini membanjiri sekujur tubuh dari Wanda ini. Disitulah Wanda ini langsung dipopok oleh si Iqbal, Gilang, dan 2 pendaki cowok dari Brebes. Dibawa ke tenda. Wanda ini langsung dibaluri minyak kayu putih. Wanda ini diminumi teh hangat. Wanda ini secara tiba-tiba di situ seperti sadarkan diri. Wanda ini bingung dengan apa yang dia ini alami. Wanda ini langsung diberitahu oleh Iqbal, sekarang juga kita harus turun. Wanda ini bingung, lu kenapa kok harus turun sekarang juga? Udah ndak, sekarang juga kamu harus turun. Ya udah aku nurut. Apa ini berhubungan dengan tadi aku ini agak aneh, seperti aku gandeng seseorang. Loh, lah itu kamu kok tahu kamu seperti menggandeng seseorang? Tanya Iqbal. Iya, aku mau ngobrol sama kalian, nanti kalian takut. Aku ini di sepanjang jalan tadi digandeng oleh sosok nenek tua. Tapi sosok nenek tua ini baik. Dia ini tidak jahat. Dia juga manggil aku ini nduk, genduk terus. Nduk, genduk, kata si Wanda ini. Pokoknya kamu harus hati-hati ya nduk. Jangan takut. Simbah di sini nemenin kamu. Pokoknya kamu ini harus memperbaiki diri kamu. Aku ini disuruh untuk sholat. Aku ini disuruh untuk terus berdoa. Karena aku ini agamanya Islam. Loh, lah itu yang bilang kayak gitu kenalin diri ndak sama kamu? Namanya Nyilinggi bukan? Tanya si Iqbal. Loh kok kamu tahu Bal? Jawab Wanda. Dek, Iqbal, Gilang, 2 pendaki dari Brebes ini benar-benar kaget. Iqbal ini menutup pembicaraan. Yowis, nanti tak jelasin kalau udah sampai di bawah di base camp. Ayo kita harus turun sekarang juga. Kita perjalanan panjang loh. Nanti siang paling kita sampai di base camp kalau udah ada kendala apapun. Ya sudah aku nurut. Karena Wanda juga merasa teman-temannya ini wajahnya pucat dan agak panik dan takut. Wanda ini tidak mau menambah beban teman-temannya. Maka dari itu dia ini nurut. Dikemasilah. Tenda mereka kemasi, peralatan masak, pendaki dari Brebes juga sama. Karena mereka berdua juga udah melihat fenomena yang benar-benar di luar nalar. Turunlah mereka pada sekitaran jam 2:30 dini hari. Mereka berlima ini turun dengan kondisi yang pada malam itu cerah. Hanya saja langit ini gelap. Karena itu masih di dini hari, mereka jalan. Mereka berhenti di beberapa pos, tidak ada kendala apapun. Sampai mereka ini benar-benar sampai di base camp ini pada udah hampir siang, pada sekitaran jam 10:30 lah udah siang. Mereka sampai di base camp. Nah, sesampainya di base camp, mereka semua langsung beristirahat di situ. Mereka ini benar-benar agak shock dengan apa yang mereka ini alami. Setelahnya Iqbal ini bilang, yowis, kita ini dulu aja, membersihkan diri. Setelahnya nanti kita makan. Setelahnya kita rencanain lagi. Ini kita mau langsung pulang atau gimana? Nah, pada waktu itu si Gilang sama Wanda ini setuju. Nah, kondisinya 2 pendaki dari Brebes ini langsung pamit gitu. Setelah mereka sampai di base camp, mereka sempat istirahat bentar, mereka langsung pamit gitu. Mas, sorry ya mas, kami tak pulang dulu. Jadi semoga selamat mas sampai tujuan. Mohon maaf kami tidak bisa menemani lebih lama karena kami juga takut. Iya mas, gak masalah. Yang penting berdoa ya mas. Berdoa dan semoga selamat mas sampai di Brebes. Iya mas, sama-sama. Mereka berdua ini naik motor. Mereka ini pamit. Nah, setelah membersihkan diri, mandi dan lain sebagainya, mereka kembali berkumpul di base camp. Mereka memutuskan di situ untuk makan di salah satu warung. Setelah mereka makan, mereka memutuskan untuk, ya sudah, ayo kita mau pulang atau mau bagaimana? Kata si Iqbal ini. Yolah kita pulang aja. Kamu gimana ndak? Kalau pulang kondisimu udah fit belum? Udah agak enakan. Udah kita pulang aja, lagian kan naik mobil, aku tak tidur di mobil. Sudah kalau gitu. Akhirnya mereka di situ berkemas-kemas, keril, barang-barang bawaan mereka tata, mereka berpamitan dengan yang jaga pos perizinan. Iqbal ini sempat tanya dengan yang jaga pos perizinan, mas itu. Mas, aku mau tanya mas, masnya pernah dengar nggak yang namanya penguasa Gunung Ciremai namanya Nyilinggi? Nah, nampak dari raut muka yang jaga pos perizinan ini agak kaget. Dan dia balik tanya gitu loh. Loh masnya kok tahu Nyilinggi? Iya mas, pokoknya ya tahu aja mas. Ya memang mas, mitosnya ini memang Nyilinggi ini yang menjadi penguasa sing bau rekso gitulah di Gunung Ciremai ini, khususnya jalur Linggarjati. Karena memang sudah sangat terkenal mitos ini.
Entah benar atau tidaknya, Allahu alam, kami juga ndak bisa memastikan, Mas. Gitu. Ya, konon katanya sosok ini sosok yang baik lah. Jadi sosok ini dulunya ini berasal dari satu penduduk di mana Nyi Linggi ini adalah penduduk dan masih terah dari keturunan Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran. Nah, disitulah si Iqbal ini menangkap, oh inilah jawabannya. Berarti apa yang tak alami ini benar-benar nyata. Sekali lagi mas yang jaga basecamp ini tanya, Mas ada apa toh sebenarnya? Enggak Mas, enggak masalah. Ya sudah Mas, kami pamit dulu. Tanda tangan kan si Iqbal ini bahwasanya mereka turun bertiga dengan selamat. Mereka Iqbal khususnya di situ bersalaman dan mengucapkan terima kasih. Iqbal, Gilang dan Wanda ini pun perjalanan pulang gitu. Mereka akan masuk ke dalam mobil, dan sebelum mereka ini menaiki mobil, Iqbal ini yang mau nyetir ini tidak sengaja, dengan tidak sengaja dia ini melirik ke satu titik di mana masih di sekitaran dari base camp ada pohon di situ. Iqbal ini melirik di situ, dia melihat sosok nenek tua ini berdiri di tepi pohon. Nenek tua ini berambut panjang, beruban, wajahnya ini samar-samar terlihat, akan tetapi samar-samar masih bisa dilihat wajahnya ini sangat cantik walaupun sudah keriput, menggunakan kebaya berwarna putih bersih sekali dan bawahnya ini jarit berwarna coklat, tidak mengenakan alas kaki apapun, berdiri di tepi pohon menghadap ke arahnya mobil dari Iqbal dan teman-teman ini. Nah, disitulah Iqbal ini yakin betul, entah kenapa, mungkin ini Nyi Linggi yang nolongin aku dan teman-teman. Nah, disitulah Iqbal ini seperti mengucapkan terima kasih dari jarak yang agak jauh. Matur nuwun. Nah, Nyi Linggi ini nampak membalas permintaan terima kasih dari Iqbal ini dengan senyuman. Walaupun samar-samar, wajah cantiknya, keriputnya ini masih kelihatan. Nyi Linggi ini tersenyum dan seperti melambaikan tangan ke arah Iqbal dan hilang di balik pepohonan. Disitulah Iqbal ini diam. Dia ini tidak menceritakan hal itu kepada dua temannya. Nanti barangkali takut, Iqbal masuk ke dalam mobil. Dia mulai nyetir meninggalkan area dari basecamp Linggarjati. Di tengah perjalanan, si Wanda ini sempat tanya sama Iqbal, Bal, tadi udah mengucapkan terima kasih kan kepada Nyi Linggi? Iqbal ini kok tahu Anda? Loh kok kamu tahu Anda? Dia tahu. Barusan Nyi Linggi juga ikut di sini, tapi ini udah ndak di mobil, udah pergi lagi. Nah, disitulah Gilang, yang bener kamu ndak, nakut-nakutin aja kamu ndak usah takut, itu ndak jahat kok, dia itu jin yang baik. Iqbal ini pun menceritakan sama si Wanda ini, ndak kamu tahu ndak, kamu ini punya kemampuan khusus ndak, kata Nyi Linggi. Kalau kamu bisa mempergunakan kekuatan itu, kamu ini bisa menjadi sosok yang lebih kuat. Dan kita ini diberikan pesan, jangan pernah meninggalkan perintah dari agama kita oleh Nyi Linggi ini. Dan kamu tahu ndak, kamu ini masih keturunan entah yang keberapa dari Trah Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran. Nah, Wanda ini juga kaget, loh masa dah? Iya, coba kamu tanya aja sama orang tuamu nanti di Jogja itu barangkali memang masih punya keturunan dari Trah Pajajaran di Jawa Barat. Nah, di situ Wanda ini sempat jawab, lah memang bapakku ini kan asalnya memang dari Jawa Barat. Dia ini orang Sunda, beliau ini orang Sunda bapakku. Kalau ibuku yo asli Jogja. Oh ya mungkin itu ada garisnya ke nurun ke bapakmu itu dan ke kamu kemungkinan. Ya wallahu alam, nanti kamu coba aja konfirmasi sama bapakmu ini. Karena ini benar-benar pengalaman yang luar biasa ndak. Dan kita seperti diingatkan sama Nyi Linggi ini kalau kita ini kan agamanya Islam. Ya jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan semua perintah yang diperintahkan oleh agama kita untuk kita laksanakan kewajiban kita. Mereka bertiga ini benar-benar di sepanjang perjalanan menuju Jogja ini seperti membahas kelalaian mereka sebagai manusia, sebagai umat Islam. Kelalaian mereka masih ogah-ogahan melaksanakan kewajiban ibadah sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah wajib dan sunnah lainnya. Setelah mendapatkan pengalaman dalam pendakian ke Gunung Ciremai via Linggarjati dan sempat bertemu dengan sosok Nyi Linggi yang konon katanya ini adalah penguasa dari Gunung Ciremai, mereka ini bertiga benar-benar mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa dan sampai sekarang pada akhirnya mengubah cara pandang mereka ini terhadap kehidupan. Jadi mereka bertiga ini benar-benar sudah melaksanakan ibadah
yang menjadi kewajiban mereka dalam Islam. Dan mereka ini semuanya sudah lulus kuliah, mereka ini sudah bekerja, dan 2 di antara mereka, yaitu Iqbal dan Wanda ini sudah berumah tangga. Hanya Gilang ini yang belum. Gilang ini masih bujang, dan hanya Mas Gilang ini yang sampai sekarang menurut penuturan dari Mas Iqbal ini yang masih melakukan aktivitas pendakian sampai di tahun 2024 sekarang. Jadi Mas Iqbal dan Mbak Wanda ini sudah gantung keril, sudah pensiun. Cuma Mas Gilang aja yang masih itu melaksanakan aktivitas pendakian. Jadi kira-kira seperti itu kisah luar biasa yang dituturkan oleh rencang kita bernama Iqbal ketika melakukan pendakian ke Gunung Ciremai via Linggarjati bersama 2 orang temannya bernama Gilang dan Wanda, di mana ada satu misteri yang pada akhirnya ini terkuak dalam diri Wanda ini. Dan bertahun-tahun selanjutnya setelah dikonfirmasi ini memang ternyata ketika ada reuni kampus, Wanda ini menjelaskan bahwasanya memang ada garis keturunan Wanda ini dari Trah Prabu Siliwangi yang ada di kerajaan Pajajaran itu. Wallahu alam, inilah kisah yang dituturkan oleh Mas Iqbal dan teman-teman ini. Semoga dari kisah mereka kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan saya pribadi mohon maaf rencang semua apabila masih banyak salah kata dalam membawakan cerita. Saya Suparga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.